Nah ini akhirnya kita melahirkan spekulasi, jangan-jangan ini pengalihan isu. Nah kita jangan terjebak lagi. Kenapa kita membangun atau terbangun dalam persepsi kita bahwa jangan-jangan pengalihan isu? Karena kita sering sekali mengalami hal-hal seperti ini. Ada masalah besar, kemudian sengaja dibuatin masalah baru, masalah ini tertutupi. Kita mudah lupa, kita mudah memaafkan. Nah, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, penangkapan Roy Suryo, Dr. Tiva satu sisi, sudahlah. Itu dengan segala kontroversinya sudah terjadi. Tapi kita tetap harus fokus menuntut pemerintah. Kita harus fokus mendukung para mahasiswa untuk menyuarakan kegelisahan kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat berakhir pekan. Sahabat Indonesia, hari Jumat kemarin Roy Suryo dan Dr. Tiva telah ditangkap. Kita sudah tahu jalan ceritanya. Siangnya atau sorenya dibawa ke rumah sakit Polri di Kramat Jati, kemudian diperiksa kesehatannya, dan konon tetap ditahan karena hari Senin nanti, tanggal 22 Juni, itu menurut informasi yang saya terima akan ada penyerahan tahap 2, artinya berkas, kemudian barang bukti tersangka dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Tinggi. Ini firm. Pertanyaan saya satu, kalau memang hari Senin akan diserahkan ke kejaksaan, mengapa hari Jumat ditangkap? Sependek pengetahuan saya, biasanya kalau untuk penyerahan hanya ini pidana tidak terlalu berat, hanya penyemaran nama baik dan fitnah, itu biasanya hanya diberikan informasi, kemudian dipanggil, datang, diperiksa di kantor polisi, di ruang reskrim oleh dokter setempat, sehat, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Itu sependek pengetahuan saya. Saya tidak tahu apa urgensinya harus ditangkap. Konon penangkapannya cukup dramatis, katanya pagi-pagi jam 6 lebih atau hampir jam 7 sudah masuk ke ruangan rumah Roy Suryo, Dr. Tika, mobilnya dipepet. Ini menurut saya agak berlebihan. Ya. Kalau memang mau dipanggil, diserahkan ke kejaksaan, silahkan saja. Nggak ada masalah, itu prosedur yang begitu. Saya mempunyai pemikiran seolah-olah kepolisian pengen cepat-cepat melempar bola panas ke kejaksaan, karena setelah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi, otomatis kepolisian sudah tidak bisa lagi campur tangan, sudah lepas, sudah hilang bebannya, karena bebannya berpindah ke kejaksaan, kemudian nanti dibawa ke persidangan. Pertanyaannya, apakah ini murni untuk penegakan hukum terkait dengan gugatan dari Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, karena urgensinya penangkapan dramatis Jumat pagi, baru hari Senin diserahkan, itu juga tidak terlalu penting. Tidak ada kemendesakan yang harus ditampilkan oleh kepolisian, kemudian hari Jumat ditahan dulu, hari Sabtu, Minggu, baru Senin, baru apa sih kemewahan yang diterima oleh kepolisian dengan kasus ini? Justru saya kasihan ya dengan institusi polisi ini. Akhirnya kan dituduh macam-macam gitu loh. Dituduh ini adalah pesanan dari Jokowi, dituduh macam-macam. Kita menjaga institusi yang kita cintai, Polri. Jangan sampai
eh, membuat langkah-langkah yang menurut saya tidak produktif. Kalau menurut saya lebih baiklah Senin pagi dipanggil, harus wajib hadir, kemudian diserahkan kejaksaan, selesai, tidak perlu drama, no drama gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari berbagai kalangan termasuk saya, apakah dengan penangkapan ini adalah pengalian isu karena beberapa hari terakhir marak demonstrasi mahasiswa di setiap kota di Indonesia, khususnya kota-kota besar, terkait dengan ketidakpuasan publik, keresahan rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa terkait dengan pengelolaan ekonomi kita. BBM naik yang berdampak pada kenaikan semua lini kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian kita disuguhi drama betapa lucunya negeri ini mengelola BGN, mengelola MBG, akhirnya dikorupsi besar-besaran, pengadaan motor listrik, pengadaan tablet, pengadaan kaos kaki oleh BGN dibiarkan begitu saja oleh negara. Sudah jelas-jelas ada warning akan ada potensi korupsi, dibiarkan begitu saja. Lalu akhirnya mungkin karena sudah keterlaluan akhirnya dicokok, diganti. Ketidakpuasan masyarakat itu wajar karena ini uang rakyat, bukan uang DPR, bukan uang presiden. Kemudian kita juga disuguhi kelucuan bagaimana pembangunan koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan Merah Putih, yang tempatnya pun juga beberapa tempat aneh-aneh. Ada yang berhadapan-hadapan, ada yang di pinggir jurang, ada yang di depannya kuburan, ada yang di tengah sawah, ada yang di atas gunung. Ini kan keanehan-keanehan yang disuguhkan dan kita bisa menikmati itu di media sosial. Belum lagi kita melihat para manajer koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan Merah Putih dididik di barak-barak militer. Ada yang kemarinir atau segala macam, 30.000 lebih. Bayangkan, satu orang menghabiskan dana berapa? Seragamnya, loreng-loreng, ada lagi bajunya, kaos atau apapun, sepatu dan sebagainya. Saya perkirakan membutuhkan dana 1 juta. 1 juta untuk 1 bulan setengah, 1 bulan setengah berapa itu? Kali 30.000 orang. Ratusan miliar uang yang harus kita keluarkan dari uang rakyat yang kita kumpulkan dalam APBN lalu dibuat yang hal-hal seperti itu. Aneh-aneh bin ajaib. Mengapa orang yang hanya untuk memanajemeni koperasi harus dilatih ketentaraan seperti itu dalam komponen cadangan? Ini pertanyaan publik. Urgensinya apa? Dan mengapa mengadakan pemborosan besar-besaran? Dan pemborosan APBN ini juga yang dituntut oleh para mahasiswa. Nah, pertunjukan keanehan-keanehan di depan mata rakyat secara gamblang terbuka di era media sosial sekarang, itu disuarakan oleh mahasiswa. Terus tiba-tiba Pak Bedunduk, Roy Suryo, Dr. Tikva ditangkap. Mohon maaf, para penguasa yang terhormat, jangan salahkan kami kalau kami mempunyai persepsi jangan-jangan ini hanya pengalihan isu. Karena kita melihat urgensi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tikva ini tidak terlalu penting-penting banget. Karena baru hari Senin diserahkan, Senin pagi aja dijemput atau dipanggil, lalu diserahkan ke kejaksaan, selesai. No drama. Ini kan Jumat, diperiksa di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Biasanya nggak seperti itu. Menurut pengalaman saya, sependek pengetahuan saya, diperiksa di ruang reskrim, dokter kepolisian setempat dipanggil, diperiksa, mungkin tensi atau tekanan darah, ditanya sehat atau enggak, selesai. Nah, ini akhirnya kita melahirkan spekulasi, jangan-jangan ini pengalihan isu. Nah, kita jangan terjebak lagi. Kenapa kita membangun atau terbangun dalam persepsi kita bahwa
jangan-jangan pengalian isu, karena kita sering sekali mengalami hal-hal seperti ini. Ada masalah besar, kemudian sengaja dibuatin masalah baru, masalah ini tertutupi. Kita mudah lupa, kita mudah memaafkan. Nah, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, penangkapan Roy Suryo, Dr. Tifa satu sisi, sudahlah. Itu dengan segala kontroversinya sudah terjadi. Tapi kita tetap harus fokus menuntut pemerintah. Kita harus fokus mendukung para mahasiswa untuk menyuarakan kegelisahan kita. Rakyat miskin semakin miskin, rakyat kelas menengah semakin drop, lebih dari 2 juta lebih. Masyarakat kelas menengah turun, pengangguran melimpah, PHK di mana-mana, pekerjaan sulitnya minta ampun, daya beli kita itu sangat-sangat menurun. Kita menuntut pemerintah sesuai dengan janjinya Pak Prabowo dulu, ingin menyejahterakan rakyat. Rakyat keseluruhan Pak Prabowo, bukan hanya rakyat kelas bawah. Rakyat kelas menengah, rakyat kelas atas, juga rakyatnya Pak Prabowo, rakyat Indonesia juga. Kami-kami ini yang tidak tergolong miskin banget gitu, juga perlu ada insentif. Dengan cara apa? Dengan cara harga-harga pokok normal. Dengan cara kami tidak terlalu dituntut pajak yang berlebihan. Dengan cara apa? Iklim politik yang kondusif, biar kami bisa bekerja sendiri, tidak perlu bantuan dari pemerintah, tanpa ada gangguan, kita bisa berusaha dengan baik, nyaman, tentram, stabilitas politik, keamanan terjaga. Hanya itu tuntutan kami, tidak berlebihan. Sekarang ada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Sudah pasti harga minyak dunia akan turun. Kita menagih janji. Harga BBM non subsidi harus segera disesuaikan, diturunkan kembali lah. 3.000 diturunkan atau 2.000, itu sangat bermakna buat kami-kami rakyat yang tidak mau merepotkan pemerintah dengan mengambil BBM bersubsidi. Berikutnya, di berbagai tempat saya mendapatkan informasi dari banyak teman, pengaduan dari banyak teman, banyak pemadaman listrik di mana-mana. 2 jam, 3 jam di Solo, di Jogja, di berbagai tempat. Di Sumatera apalagi sempat blackout. Ini yang kita tuntut. Ada apa di negeri ini? Ada yang bilang, salah satu menteri, PLN krisis batu bara. Di sisi lain kita melihat, ditunjukkan, dipamerkan bahwa kita adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Ini kan paradok, ironi, kontradiktif. Kita mempunyai batu bara besar, banyak melimpah, tapi PLN yang membutuhkan batu bara untuk PLTD-nya kekurangan. Harganya nggak masuk. Apakah ini perlawanan pengusaha batu bara karena ada dibentuknya PT DSI, PT Danantara Sumber Daya Indonesia? Kita tidak tahu. Yang jelas tolong jangan dikorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Listrik itu sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. 9 bahan pokok yang terjangkau murah itu juga kebutuhan dasar masyarakat. Nyaman, aman, mendapatkan suasana yang kondusif untuk mencari penghidupan dan kehidupan, itu juga kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir, Bapak Presiden, kami mohon, jangan lagi kami dipamerkan pemborosan APBN yang di luar nalar kita. Itu uang kita yang kita titipkan kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden untuk dikelola sebaik-baiknya. MBG jangan dipaksakan lah. Tahun depan katanya sampai 270 triliun. Enggak usah lah. Cukup hanya dari 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama. Cukup. Tidak terlalu banyak. Jangan gubris itu protes pengusaha SPPG. Mereka protes.
pengusaha yang gabungan pengusaha dapur SPBG protes kepada BGN karena menerbitkan surat edaran bahwa selama libur anak sekolah tidak ada distribusi MBG. Mereka marah. Ini kan otaknya somplak mereka nih. Mereka hanya mengejar keuntungan cuan semata. Padahal hanya 1 bulan. Dan tidak masuk akal kalau kebijakan seperti yang lalu, puasa, libur, tetap diberikan MBG, akhirnya ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul MBG-nya. Nah, nggak masuk akal anak libur sekolah, MBG tetap jalan. Ini nggak masuk akal. Dan saya menghargai pimpinan BGN yang sekarang, yang tetap kekeh tidak menggubris protes dari asosiasi atau gabungan pengusaha dapur SPBG, karena ini nggak masuk akal. Nah, itu Pak Prabowo, kami jangan dipamerin pemborosan lagi, pemborosan tentang pembangunan KDMP yang penuh kejanggalan. Konon ada beberapa tempat yang konon pembangunannya platformnya adalah 1,6 miliar, tapi yang diterima hanya separuh. Ini isu-isu rumor-rumor yang berkembang yang perlu klarifikasi, dan itu membuat rakyat marah. Betapa kami tidak marah, kami rakyat sedang kesulitan luar biasa. Di sisi lain ada rilis dari Kejaksaan Agung bahwa korupsi BGN 1 miliar per hari. Itu kan memperkosa kemarahan kita, memperkosa akal sehat kita. Jadi jangan salahkan kalau mahasiswa di berbagai kota merupakan representasi dari suara kami, bersuara dan kita mendukung, dan mohon pemerintah mendengarkan aspirasi yang disuarakan oleh para mahasiswa. Sekali lagi pesan dalam opini ini adalah kita jangan terdistract, teralihkan terkait dengan tuntutan besar pengelolaan negara yang lebih baik, tata kelola yang lebih sehat, tidak adanya pemborosan APBN dengan peristiwa-peristiwa lain termasuk penangkapan Roy Suryo. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali di opini Rudi berikutnya. Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Jangan lupa bahagia dan penuh dengan harapan. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.